Oke, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Mivi Amalo di Source Media Channel. Dan di video saya kali ini saya akan memberikan lagi satu buah source code, yaitu source code pengolahan data imunisasi pada puskesmas ya. Jadi ini untuk mengelola data stunting dan juga data imunisasi pada puskesmas. Dan kurang lebih tampilan awalnya seperti ini ya. Untuk tampilan awal loginnya seperti ini. Untuk username dan passwordnya itu username admin, passwordnya itu 12345. Nah, kita login. Ini saya pakai kode igniter 3 sama apa namanya? Bootstrap dan juga examnya itu yang versi 7.4 ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada halaman dashboard, di sini menampilkan total stunting, terus jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian imunisasi lengkap. Yang sudah imunisasi berapa? Kemudian total yang stunting berapa, laki-lakinya jumlah berapa, perempuan berapa, dan total yang sudah memang imunisasinya itu sudah lengkap. Oke. Kemudian sistem ini juga pakai database server side. Jadi mau berapapun data yang masuk tidak buat dia jadi loadingnya tidak jadi lambat. Oke. Kemudian yang berikut teman-teman di sini di sisi kiri ada bagian imunisasi ya. Ini kalau agak lambat kita coba matikan koneksi internetnya dulu. Oke. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia sudah pakai server side, jadi dia akan proses di awal. Nah, ini total contoh datanya ini masuk sekitar 140.000. 140.000 data, dan kalau kita lihat di sini dia tidak loadingnya tidak lambat sama sekali. Loadingnya tetap stabil karena kita sudah pakai server side. Oke, kemudian di sini datanya bisa ditambahkan secara manual ya. Kita bisa tambah data secara manual seperti ini. Udah pilih kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga pilih puskesmasnya. Kemudian di sini kita bisa import data stunting. Jadi di sini ada template-nya juga, teman-teman bisa download ya template-nya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal isi formatnya di dalam template, kemudian bisa diimport otomatis ke dalam sistem. Nah, ini kalau kita geser ke kanan, di sini ada satu keterangan. Kalau imunisasinya itu belum lengkap, maka dia berwarna merah. Kalau yang sudah lengkap, nanti dia berwarna hijau. Kalau sudah lengkap, kurang lebih tampilannya mungkin seperti ini, teman-teman ya. Saya coba cek untuk data yang sudah lengkap. Nah, ini kalau imunisasinya sudah lengkap, otomatis nanti di sistem sudah tahu bahwa anak ini imunisasinya sudah lengkap. Dan kalau kita mau cek, tinggal kita klik saja tulisan ini. Contohnya yang belum lengkap ini kalau kita klik, nah ini data imunisasinya sudah tampil. Mulai dari imunisasi HB0, BCG1 sampai dengan yang MR1. Nah, di sini ini yang belum lengkap. Di sini lihat bahwa di imunisasi IPV1 ini masih kosong, belum ada tanggal imunisasinya. Tinggal nanti kita klik pilih tanggal dan update datanya di sini. Oke, ini nama anaknya. Kemudian kalau ada anak yang ditemukan, contohnya si ini ya, Mario Kai ya, kita kasih contoh pakai Mario Kai. Kalau kita geser, contohnya dia di waktu pada saat pemeriksaan ternyata dia mengalami tuberkulosis atau malaria. Tinggal kita centang aja, contohnya ini malaria. Nah, status penyakitnya malaria. Nah, di bagian kiri sudah ada fitur untuk nanti tampilkan data anak yang sudah diimunisasi, baik lengkap maupun belum, dan punya statusnya itu penyakit malaria. Nanti kita bisa geser ke sini. Kita lihat tadi ada namanya Mario Kai ya di sini. Mario Kai ini malaria ya. Nah, di sini ada keterangan perlu penanganan di sini. Nah, ini perlu penanganan. Artinya anak-anak ini perlu penanganan. Nah, tinggal di bagian sini kita bisa cek di sini yang statusnya dalam pengobatan. Ya. Contohnya Mario Kai ini perlu penanganan. Kalau seandainya sudah ditangani, tinggal dipilih di bagian jenis tindakan. Kita pilih dalam pengobatan contohnya. Nah, kemudian kita klik OK.
Oke. Nah, statusnya otomatis berubah bahwa dia sementara dalam proses pengobatan. Dan kalau seandainya si anak ini sudah selesai pengobatan, tinggal diklik di sini dan kita tinggal centang pilih statusnya ya. Di bagian malaria dalam pengobatan. Dan kalau seandainya dia sudah selesai pengobatan, tinggal diganti aksinya menjadi selesai pengobatan. Nah, otomatis di bagian tabel dalam pengobatan itu dia hilang, dia masuk dipindahkan ke tabel yang sudah selesai pengobatan di sini. Oke. Dan kemudian juga untuk di bagian imunisasi di depannya itu si Mariokai ini kalau kita cek di bagian depan, nah ini statusnya sudah keterangan selesai pengobatan dan dia pernah terinfeksi malaria. Begitu juga untuk tuberkulosis sama ya prosesnya. Dan untuk tuberkulosis juga sama. Nanti akan muncul data-data anak yang perlu penanganan. Dan kalau sudah selesai penanganan nanti dia akan tampil di sini. Jadi berlaku untuk malaria maupun yang tuberkulosis ya atau TB. Kemudian untuk laporan data imunisasinya seperti ini ya. Sini dia punya laporan. Jadi kita bisa pilih tampilkan laporan berdasarkan kabupaten, berdasarkan kecamatan, berdasarkan kelurahan, dan juga berdasarkan puskesmas. Contohnya saya mau cek puskesmas Alak ya. Ini kalau kita download, nah datanya sudah terdownload di sini. Ini kalau kita buka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah ini ada data anak-anak yang ada di puskesmas Alak dan juga status imunisasinya. Dia diimunisasi tanggal berapa, semuanya akan tampil di sini. Ini dibagi per puskesmas. Oke, jadi laporan data per puskesmas di sini. Sini sudah ada keterangan namanya Kabupaten Kupang, Kecamatan, Kelurahan, kemudian ini khusus untuk yang puskesmas Alak. Oke, ini untuk settingan untuk usernya saja ya. Jadi ini bisa nanti dua level akses admin dan juga akses untuk puskesmas ya. Jadi petugas puskesmas waktu melakukan imunisasi dia bisa langsung setting dan bisa dicek di adminnya langsung. Oke. Jadi buat teman-teman yang butuh yang source code ini nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi dan juga nomor WhatsApp saya. Teman-teman silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih dan selamat malam.